habis itu Olive. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan tugas perkuliahan pengembangan aplikasi web. Sebelum kami memulai, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Anisari Rezeki Jaya dengan NBI 14623001196. Dengan saya Ricardinho Manuel Tilman Korea dengan NP 14620017. Dan saya Joni Novacok Jarvi dengan NBI 14623001886. Dengan saya Rofi Barbi Sufiana Putri dengan NBI 14623001190. Dan saya Olivia Gloria Felti Sulosa dengan NBI 14623001191. Sekarang kita masuk dalam pembahasan. Bab satunya pendahuluan. Latar belakang, setelah berhasil menyelesaikan fase satu yaitu analisis kebutuhan kompresif, dan fase 2 desain sistem dan pemodelan data detail. Pengembangan sistem informasi perpustakaan Universitas XYZ kini memasuki fase 3 yaitu implementasi sistem. Fase ini merupakan tahap kritis di mana semua rencana strategis dan teknik yang telah didokumentasikan diubah menjadi kode aplikasi yang fungsional dan terintegrasi. Perpustakaan dengan koleksi masif 250 US, Explorer, dan 10 US anggota membutuhkan sebuah sistem yang tidak hanya scalable tetapi juga secara akurat mengimplementasikan 10 business rules BR01 hingga BR10 yang telah didefinisikan seperti batas peminjaman 3 buku, denda Rp 1.000 per hari, dan maksimal reservasi pada reservasi. Pada fase kedua telah dihasilkan blueprint teknis termasuk skema basis data, table, ternormalisasi, arsitektur tertir yang modular, dan perancangan API Endpoint inti. Fase ini memegang peran sentral untuk mewujudkan desain tersebut menjadi kenyataan. Fokus utama akan terletak pada yang pertama, pengembangan modul sirkulasi, yaitu mengimplementasi logika peminjaman, pengembalian, perpanjang, dan validasi bisnis rules secara otomatis termasuk perhitungan denda dan pengecekan tunggakan. Yang kedua, integrasi data, yaitu membangun back-end yang menghubungkan model data dengan controller melalui API yang terancam memastikan integrasi dan konsistensi data koleksi dan keanggotaan. Yang ketiga, pengembangan antarmuka pengguna, pengimplementasi mockup yaitu UI atau UX yang telah disetujui menyediakan antarmuka yang intuitif bagi perpustakawan untuk pengolahan harian dan bagi anggota untuk akses katalog online. Implementasi yang solid di fase 3 ini sangat esensial untuk memastikan bahwa sistem memiliki struktur yang manipulable dan source setiap untuk diuji secara efektif pada fase selanjutnya sehingga dapat memberikan dukungan optimal terhadap kegiatan Tridharma pengurahan tinggi di Universitas XYZ. Berikutnya 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan blueprint desain teknis yang dihasilkan pada fase 2, permasalahan utama yang perlu diselesaikan dalam implementasi fase 3 ini adalah yang pertama, bagaimana mengimplementasikan skema basis data fisik 15 tabel yang meminjam integrasi data koleksi. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan dan mengintegrasikan 25 API endpoints inti pada controller. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan algoritma otomatis untuk perhitungan dan penagihan denda keterlambatan. Yang keempat, bagaimana mengimplementasikan validation rules dan controller yang secara ketat menerapkan business rules utama. Yang kelima, bagaimana mengimplementasikan front-end katalog online atau OPAC. Yang keenam, bagaimana mengintegrasikan user interface, blend view atau front-end forward. Yang ketujuh, bagaimana mengimplementasikan mekanisme role based access control atau RBAC. Yang kedelapan, bagaimana
integrasikan hardware, misalnya broadcast scanner. 1.3 yaitu tujuan. Tujuan dari pelaksanaan fase 3 ini adalah untuk mengimplementasikan secara menyeluruh desain teknis yang telah disiapkan pada fase 2, memastikan bahwa sistem informasi perpustakaan Universitas XYZ fungsional, aman, dan mematuhi semua business rule yang telah ditetapkan. 1.3.1 yaitu tujuan utamanya mengimplementasikan sistem basis data dan aplikasi back-end yang terintegrasi, efisien, dan aman untuk mengelola seluruh aspek operasional perpustakaan berdasarkan desain dan analisis fase 2 dalam mendukung visi menjadi pusat sumber dan informasi berbasis teknologi dan unggul. 1.3.2 tujuan khususnya. Tujuan khusus dari fase implementasi ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi manajemen data, yaitu membangun struktur database relasional yang ternormalisasikan hingga 3NF. Berikutnya, implementasi interaksi sistem, yaitu membangun RESTful API sebagai backend untuk mendukung multi-plane interface web dan integrasi perangkat keras. Yang berikutnya, implementasi sekuritas sistem, yaitu menerapkan autentikasi berbasis password dengan algoritma hashing yang aman. Berikutnya, implementasi proses bisnis dan algoritma sirkulasi, yaitu mengimplementasikan bisnis rule secara ketat sesuai yang telah ditetapkan. Berikutnya, implementasi arsitektur dan integrasi, yaitu membangun arsitektur 3 lapis three-step yang modular dan manipulable. Berikutnya, dukungan dan pengembalian keputusan, yaitu menyediakan laporan statik peminjaman untuk evaluasi dan pengembangan koleksi. 1.4 manfaatnya itu implementasi fase 2 sistem basis data perpustakaan membuat manfaat konkret kepada berbagai stakeholder. Yang pertama, 1.41.1 yaitu bagi anggota perpustakaan, yaitu mahasiswa dan dosen. Yaitu yang pertama, kemudahan akses informasi, transparansi status peminjaman, notifikasi proaktif, proses cepat, fitur relevansi, dan informasi lengkap. Berikutnya, 1.4.2 bagi perpustakawan. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, validasi otomatis. Yang ketiga, perhitungan denda otomatis. Yang keempat, tracking real time. Yang kelima, layanan relevansi lebih baik. Yang ketujuh, pengurangan error. Yang kedelapan, manajemen reservasi. Berikutnya, bagi 1.4.3 bagi kepala perpustakaan, yang pertama, dashboard komprehensif, yang kedua, laporan statik, yang ketiga, analisis koleksi, yang keempat, identifikasi pola, yang kelima, monitoring keterlambatan, yang keenam, evaluasi layanan. Berikutnya, masih ada yaitu perancangan strategis, pelaporan ke universitas. Berikutnya 1.4.4 bagi admin IT. Yang pertama, sistem modular, yang kedua error logging, yang ketiga audit trail, yang keempat backup otomatis, yang kelima dokumentasi lengkap, yang keenam version control, yang ketujuh testing support. Yang berikutnya 1.4.5 bagi Universitas XYZ. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan, yang kedua efisiensi anggaran, yang ketiga standar akreditasi, yang keempat citra institusi, yang kelima integrasi sistem, yang keenam data driven, yang ketujuh literasi digital. Berikutnya 1.4.6 bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, model referensi, yang kedua best practice, yang ketiga kontribusi literasi, yang keempat platform penelitian, yang kelima knowledge sharing. Berikutnya 1.5 yaitu ruang lingkup sistem. Berdasarkan hasil analisis, ruang lingkup sistem yang akan diimplementasikan pada fase 3 mencakup yang pertama 1.5.1 model manajemen anggota. Bagian
entitasnya isinya anggota, fiturnya pendaftaran anggota, mahasiswa, registrasi otomatis, pengolahan profil anggota, penerbitan, dan perpanjangan. Yang berikut sama tracking status keanggotaan, histori peminjaman anggota, business rule, BR01 atau keanggotaan wajib, interface design yaitu lampiran 1.A.1, mockup halaman registrasi dan profil anggota. 1.5.2 modul manajemen koleksi. Yang pertama, bagian entitas isi buku subjek wishlist buku ya. Bagian fiturnya yaitu input data buku, pengolahan informasi, klasifikasi berdasarkan area subjek, manajemen deskripsi buku, kategori buku, penamaan status peminjaman, tracking total salin, pengolahan lokasi, wishlist buku yang diinginkan tetapi belum dimiliki. Bagian bisnis rule-nya BR08 buku referensi tidak dipinjamkan. Bagian interface desain lampiran A.2 mockup halaman input dan edit buku. 1.5.3 yaitu modul katalog atau online. Bagian fiturnya isinya yaitu pencarian berdasarkan judul, full text search pada deskripsi buku, filter berdasarkan kategori, tampilan detail buku, informasi ketersediaan, informasi lokasi, indikator buku dapat atau tidak dapat dipinjam. Bagian Business Rule BR10, Sistem Online 24/7, Interface Desain Laporan A.3, Mockup Katalog dan Pencarian, Desktop dan Mobile. 1.5.4 yaitu modul sirkulasi, bagian entitasnya peminjaman, perpanjang, dan reservasi. Bagian submodul peminjaman, scan barcode kartu anggota dan buku, validasi otomatis semua bisnis rule, perhitungan jatuh tempo otomatis, pencapaian perpustakawan, print salib peminjaman. Bagian submodal pengembalian, scan barcode buku, perhitungan denda otomatis, pemeriksaan kondisi buku, update status buku, notifikasi anggota, mereferensi. Bagian submodul perpanjang, validasi maksimal 1 kali, validasi tidak ada referensi, perpanjang 7 hari, histori perpanjangan. Bagian submodul reservasi buku yang sedang dipinjam, maksimal 1 per anggota per buku, cure VCVS, notifikasi saat tersedia, status menunggu tersedia, dibatalkan selesai. Bagian business rule BR02, BR03, BR04, BR05, BR06, BR07. Bagian interface design lampiran A.4, maka peminjaman dan pengembalian atau desktop, lampiran A.5, maka perpanjang dan reservasi atau mobile. 1.5.5 modul notifikasi. Yang pertama, bagian entitas yang isinya notifikasi. Fiturnya yaitu notifikasi jatuh tempo, peringkat keterlambatan denda, reminder perpanjang kartu anggota, notifikasi ketersediaan buku. Yang kelima, alat buku Orfood untuk perpustakawan. Yang keenam, dashboard notifikasi. Yang ketujuh, kirim via email atau tampilan aplikasi. Bagian business rules-nya BR04 atau denda keterlambatan, interface desainnya lampiran A.6 atau panel notifikasi web atau mobile. Yang berikutnya 1.5.6 modul pelaporan dan analitik. Bagian fitur laporan isinya statik peminjaman harian atau mingguan atau bulan, populasi buku per judul atau subjek, analisis anggota aktif dan tidak, laporan buku terlambat dan denda, laporan koleksi per kategori, ekspor Excel atau PDF, fitur dashboard, KPI perpustakaan, grafik tren perminjaman, top 10 buku populer, monitoring ketersediaan real time, alert, RFID. Bisnis rule-nya BR9 atau akses admin. Interface desainnya lampiran A.7 dashboard atau desktop, lampiran A.8 halaman laporan atau desktop. Berikutnya 1.5.7 yaitu modul manajemen perpustakaan. Bagian isinya estimasinya perpustakaan, fiturnya pengelola akun perpustakawan,
assignment rule atau admin, kepala sirkulasi referensi pengadaan, assignment unit kerja, tracking aktivitas, manajemen password dan session, business rule BR09 atau akses admin. Interface desainnya lampiran A.9, mockup user management atau desktop. Berikutnya level pengguna. Level 1, deskripsi perannya, administrasi sistem, hak akses utamanya, konfigurasi, parameter sistem, manajemen user, dan rule, backup, dan restore database, view, audit, trial, manifest, model management. Antarmuka interface-nya admin panel atau desktop only, makeup lampiran A.9. Berikutnya level 2, kepala perpustakaan. View, semua laporan, dashboard, approve, wishlist pengadaan, monitoring kinerja perpustakaan, view audit. Antarmuka interface-nya dashboard analitis atau desktop dan tablet. Muka pelaporannya A.7 dan A.8. Level 3, perpustakaan terbagi menjadi sublevel spesifik, bervariasi. Berikutnya. Level pengguna 3A, perpustakaan pengadaan, hak akses terkait pengadaan koleksi, desktop A.2. 3B, perpustakaan sirkulasi, hak akses terkait peminjaman, pengembalian, dan denda, desktop dan tablet, mockup lampirannya A.4. 3C, perpustakaan referensi, hak akses terkait koleksi referensi, yaitu antarmukanya desktop, mockupnya A.3. Level 4-nya anggota, mahasiswa, atau dosen, hak aksesnya katalog online, antarmuka interface-nya web, responsif, desktop, tablet, dan mobile. Mockupnya A.3, A.5, A.6, A.10. Berikutnya. Platform web application primary. Kriteria teknis, desktop, browser, Chrome. Target pengguna, admin, kepala perpustakaan, dan perpustakawan. Antarmuka atau mockupnya A.1, A.2, A.4, A.7, A.8, A.9. Resolusi berikutnya tablet, yaitu ukuran layar 768, target pengguna perpustakaan sirkulasi, antarmukanya A.4 atau tablet version. Mobile phone-nya ukuran layar 768, target pengguna anggota, antarmukanya A.3, A.5, A.6, A.10 atau mobile version. Berikutnya. Browsernya, Chrome-nya, desktop-nya benar, tabletnya benar, mobilnya benar. Catatan primary browser untuk pengujian. Browser Firefox-nya, desktop-nya benar, tabletnya benar, mobilnya benar. Catatannya dukungan penuh. Browser Safari, desktop-nya benar, tabletnya benar, mobilnya benar. Catatan dukungan untuk perangkat iOS atau Mac OS. Browser Edge, desktop-nya benar, tabletnya benar, mobilenya benar. Catatan berbasis Chromium. Browsernya Opera, desktop-nya benar, tabletnya benar, mobilenya benar. Catatan browser sekunder. Berikutnya 1.5.8 integrasi sistem. Tipe integrasi internal. Sistem atau komponen yang terintegrasi. Yang pertama, SIACAT atau Sistem Informasi Akademik. Keterangan atau fungsi integrasinya digunakan untuk sinkronisasi data anggota, mahasiswa atau dosen seperti status, keanggotaan, dan data identitas. Diagram desainnya lampiran B.1. Sistem kepegawaian digunakan untuk sinkronisasi data perpustakawan dan administrator. Email Gateway atau SMTP mengirim notifikasi penting, status peminjaman, dan pengikat denda melalui email. SMS Gateway atau Optimal mengirim notifikasi penting melalui SMS optimal atau tergantung kebutuhan.
opsional atau tergantung kebutuhan. Berikutnya, barcode atau scanner hardware-nya digunakan untuk perpustakaan sirkulasi untuk mempercepat transaksi peminjaman dan pengembalian. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di bagian bab 2, implementasi sistem. Di bab ini menjelaskan secara menyeluruh proses implementasi teknis sistem informasi perpustakaan berbasis web yang telah dirancang pada fase sebelumnya. Implementasi sistem dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan serta menggunakan framework Laravel sebagai dasar pengembangan aplikasi seluruh komponen. Sistem diimplementasikan secara terintegrasi agar mampu mendukung operasional perpustakaan secara efektif, efisien, dan terstruktur. Di bagian 2.1, arsitektur aplikasi Laravel, sistem informasi perpustakaan ini dikembangkan menggunakan framework Laravel, yaitu framework PHP yang merancang konsep model, view, controller, MVC, menerapkan arsitektur MVC bertujuan untuk memisahkan antara logika bisnis, pengelola data, dan tampilan antarmuka pengguna sehingga sistem menjadi lebih terorganisasi dan mudah dipelihara. Pada arsitektur ini, model berfungsi sebagai representasi yang data yang berinteraksi langsung dengan basis data. Model diletakkan pada folder app model dan menggunakan Eloquent ORM untuk mempermudah proses pengelola data. View berada pada folder records di bagian view dan bertujuan menampilkan informasi kepada pengguna dalam berbentuk anggota antarmuka web. Controller berada pada folder app HTTP controller dan berfungsi sebagai penghubung antar model dan view, serta mengenai logika bisnis sistem. Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna mengakses suatu halaman melalui browser. Permintaan tersebut ditugaskan ke sistem rutin Laravel, kemudian diarahkan ke controller yang sesuai. Controller akan memproses permintaan tersebut, berinteraksi dengan model untuk mengambil atau menyimpan data, dan selanjutnya mengambil hasil ke view untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan arsitektur ini menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Di 2.2, implementasi database. Basis data sistem informasi perpustakaan ini diimplementasikan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Struktur database dirancang untuk mendukung seluruh proses bisnis perpustakaan seperti pengelolaan buku, penulis, kategori, pinjaman, dan pengguna. Beberapa tabel utama yang diimplementasikan dalam sistem ini antara lain tabel box, outdoor, kategoris book, copies, dan loans. Tabel books gunakan untuk menyimpan data utama buku, sedangkan tabel authors menyimpan informasi penulis. Yang tabel kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Tabel book copies digunakan untuk mencatat jumlah salin buku yang tersedia, dan tabel loans digunakan untuk mencatat transaksi pinjaman buku oleh anggota. Relasi antara tabel
diharapkan menggunakan foreign key untuk menjaga integrasi data. Contohnya tabel loans memiliki relasi dengan tabel books copy, sehingga setiap transaksi pinjaman selalu terhubung dengan buku yang valid. Dengan struktur database ini, sistem mampu mengelola dan perpustakaan secara konsisten dan terintegrasi. Di bagian 2.3, implementasi model. Model dalam sistem ini digunakan untuk mempresentasikan tabel-tabel yang dapat pada database. Setiap tabel utama memiliki satu model yang bertugas mengelola data, serta relasi antar tabel. Model utama yang digunakan antara lain book, author, kategori book copy, dan loan. Model book gunakan untuk mengelola data buku dan memiliki relasi dengan model author, kategori, dan book copy. Model book copy berfungsi untuk mengelola data salinan buku yang tersedia berrelasi langsung dengan model loan. Model loan digunakan untuk mencatat transaksi pinjaman buku oleh anggota. Seluruh model menggunakan Eloquent ORM, sehingga proses pengelola data dilakukan secara efisien tanpa harus menulis query SQL secara manual. Pengguna Eloquent ORM juga membantu meningkatkan keterbacaan kode dan minimalkan kesalahan dalam pengelolaan data. Next. Di bagian 2.4, implementasi routing. Routing pada sistem ini diatur melalui file routes dan web PHP. Routing berfungsi untuk menemukan URL yang dapat diakses oleh pengguna dan menghubungkannya dengan controller yang sesuai setiap fitur utama sistem, seperti katalog buku. Manajemen buku dan pinjaman memiliki routing masing-masing. Selain itu, sistem ini juga menerapkan middleware untuk mengontrol akses pengguna. Middleware check role digunakan untuk membatasi akses berdasarkan peran pengguna, seperti admin, perpustakawan, atau anggota. Middleware check member aktif digunakan untuk memastikan bahwa hanya anggota aktif yang dapat melakukan transaksi pinjaman. Dengan penerapan routing dan middleware ini, sistem menjadi lebih aman dan terkontrol. Di bagian 2.5, implementasi controller. Controller merupakan komponen penting dalam sistem ini karena bertanggung jawab terhadap logika bisnis aplikasi. Beberapa controller utama yang digunakan antara lain out controller, book controller, catalog controller, dan home controller. Di out controller digunakan untuk menangani proses autentikasi pengguna seperti login dan logout. Book controller digunakan untuk mengelola data buku, termasuk proses penambahan dan pengubahan dan penghapusan data buku. Katalog controller bertugas menampilkan katalog buku dan menangani pencarian buku oleh pengguna. Home controller digunakan untuk menampilkan halaman dashboard sesuai dengan peran pengguna. Controller juga bertanggung jawab dalam melakukan validasi data sebelum disimpan ke database. Dengan adanya validasi ini, sistem dapat
mencegah terjadinya kesalahan data dan memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. 2.6 Implementasi Blade View. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan Blade View. Template engine bawah Laravel tampil sistem dibedakan berdasar peran pengguna. Anggota memiliki akses ke halaman, katalog, dan status pinjaman. Perpustakawan memiliki akses ke halaman manajemen buku dan transaksi pinjaman. Sedangkan admin memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Desain antarmuka dibuat sederhana dan responsif agar mudah digunakan oleh seluruh pengguna. Berikutnya bab 3, implementasi sistem. Implementasi manajemen data mencakup struktur data relasional yang dirancang untuk mengelola seluruh aspek operasional perpustakaan XYZ. Sistem ini mengelola 10.000 anggota, 100 judul buku, dengan 250 eksemplar, serta seluruh transaksi sirkulasi. 3.1 Struktur database. Sistem menggunakan database relasional dengan 9 entitas utama yang ternormalisasi hingga 3 env untuk menghindari redundansi data dan memastikan integritas referensial. Entitas utamanya yaitu yang pertama anggota, menyimpan data mahasiswa dan dosen sebagai anggota perpustakaan. Atributnya ada ID anggota dengan tipe primary key, nomor registrasinya dengan tipe unik, nama, email, alamat kampus, alamat tetap, nomor telepon, foto, tipe anggota dari mahasiswa atau dosen, tanggal bergabung, tanggal kadaluarsa, status mana aktif, tidak aktif, atau suspend. Untuk constraint-nya, nomor registrasi harus unik, status hanya dapat bernilai aktif, tidak aktif, atau suspend. Yang kedua, buku. Menyimpan informasi bibliografi setiap judul buku. Atributnya ada ID buku, ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, edisi, bahasa, jenis sampul, hardcover atau soft cover, kategorinya reguler atau referensi atau langkah, dan peta. Status peminjaman ada dapat dipinjam, tidak dapat dipinjam. Total salinan tersedia, salinan dipinjam, lokasi rak, dan deskripsinya. Berikut untuk constraint-nya, ISBN harus unik, total salinan sama dengan salinan tersedia plus salinan dipinjam. Yang ketiga, subjek. Ini untuk menyimpan klasifikasi area subjek buku. Atributnya ada ID subjek, nama subjek, dan kode klasifikasi. Untuk relasinya many to many dengan buku melalui tabel buku subjek. Yang keempat, peminjaman. Ini mencatat transaksi peminjaman buku. Atributnya ada peminjaman, ID anggota, ID buku, ID pustakawan, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, kondisi pinjam, kondisi kembali, denda, dan status. Untuk bisnis rule-nya, tanggal jatuh tempo sama dengan tanggal pinjam ditambah 7 hari. Untuk constraint-nya, anggota maksimal meminjam 3 buku sekaligus. Yang kelima, perpanjangan. Ini untuk mencatat perpanjangan masa peminjaman, di mana ada atribut ID perpanjangan, ID peminjam, tanggal perpanjangan, tanggal jatuh tempo, ID pustakawan, dan constraint-nya maksimal 1 perpanjangan per peminjaman.
Yang keenam, reservasi. Untuk mengelola reservasi buku yang sedang dipijak. Di sini atributnya ada reservasi, ID anggota, ID buku, tanggal reservasi, status, dan tanggal notifikasi. Constraint-nya maksimal 1 reservasi per anggota per buku. Yang ketujuh ada wishlist buku, di mana daftar buku yang diinginkan tetapi belum dimiliki oleh perpustakaan. Atributnya ada ID wishlist, judul, pengarang, ISBN, alasan, ID pustakawan, tanggal pengajuan, status. Yang kedelapan ada pustakawan. Sini data pustakawan dan admin sistem. Mana atributnya ada ID pustakawan, nama, email, username, password, hash, rule, dan unit kerja, tanggal bergabung, serta statusnya. Yang kesembilan, notifikasi. Mana sistem notifikasi untuk anggota dan pustakawan. Ada atributnya ada ID notifikasi, ID anggota, tipe notifikasi, dengan jatuh tempo atau keterlambatan, reservasi, perpanjangan kartu. Isi notifikasinya dengan tipe teks, di mana ada juga tanggal kirim, status baca dengan fals atau true, serta prioritas rendah, sedang, dan tinggi. Berikutnya 3.2, implementasi constraint dan trigger, di mana primary key dan foreign key. Yang pertama, setiap tabel memiliki primary key atau increment untuk identifikasi unik. Yang kedua, forgetting key dengan on delete restrict untuk mencegah penghapusan data yang masih berelasi. Yang berikutnya, foraging key untuk on update cache date untuk propagasi perubahan. Berikutnya, check constant. Ini adalah kodenya, implementasi kodenya. Yang kedua, trigger perhitungan denda otomatis. Berikut adalah kodenya. Yang ketiga, trigger notifikasi reservasi. Berikut adalah kodenya. Poin 3.3 ini implementasi indexing strategi. Indexing diterapkan untuk optimasi performa query, pencarian, dan filtering. Berikut adalah kodenya. Poin 3.4 ini untuk implementasi backup dan recovery. Strategi backupnya, yang pertama full backup harian pada pukul 02.00 WIB. Yang kedua, incremental backupnya setiap 6 jam. Yang ketiga, point in time recovery-nya menggunakan binary logs. Yang keempat, retention periodnya 30 hari untuk full backup, 7 hari untuk incremental. Automate backupnya, scriptnya seperti berikut. Untuk poin 3.5, implementasi interaksi sistem. Interaksi sistem diimplementasikan melalui arsitektur RESTful API sebagai backend dan web-based interface sebagai front-end dengan desain responsif untuk mendukung desktop, tabel, dan mobile. Poin 35.1, implementasi web interface. Interface web dibangun dengan teknologi modern yang responsif dan user-friendly. Stack teknologi front-end ada beberapa. Yang pertama HTML5, CSS3, JavaScript S6+. Yang kedua framework ada React.js untuk komponen reusable-nya. Yang ketiga UI library, Tailwind-nya CSS untuk styling. Yang keempat state management, Redux untuk global state. Yang kelima HTTP client, Axios untuk API class. Komponen interface utamanya, yang pertama dashboard kepala perpustakaan. Ada beberapa. Yang pertama widget KPI,
Ini untuk total koleksi, total anggota, buku dipinjam, dan denda bulanan ini. Yang kedua, grafik tren peminjaman bulanan. Yang ketiga, top 10 buku populer atau bar card. Yang keempat, distribusi peminjaman per kategori. Yang kelima, tabel buku terlambat dengan alert merah. Dan yang keenam, quick stats, anggota aktif, rasio peminjaman, dan ketersediaan koleksi. Yang kedua, untuk panel pustakawan sirkulasi. Yang pertama, form peminjaman dengan barcode scanner integration. Yang kedua, scan kartu anggota untuk validasi otomatis. Yang ketiga, scan buku untuk validasi ketersediaan dan kategori. Yang keempat, konfirmasi peminjaman, print slip peminjaman. Yang kelima, form pengambilan dengan scan buku. Yang keenam, perhitungan denda otomatis dengan highlight warna merah jika terlambat. Yang keenam, list peminjaman hari ini dengan filter status. Untuk yang ketiga, katalog online untuk anggota. Yang pertama ada search bar dengan autocomplete. Yang kedua, advanced filter untuk kategori, pengarang, tahun, dan ketersediaan. Yang ketiga, card view untuk hasil pencarian dengan timeline buku. Yang keempat, detail buku, di mana isinya deskripsi lengkap, informasi bibliografi, dan lokasi rak. Yang kelima ada budget status, tersedia dengan warna hijau. Jika dipinjam dengan warna merah, referensi dengan warna biru. Yang berikutnya tombol reservasi jika buku sedang dipinjam. Dan yang terakhir tombol lihat lokasi, menampilkan dana rak. Yang keempat untuk profil anggota. Profil anggota terbagi juga dalam beberapa, yaitu yang pertama yaitu tab peminjaman aktif, mana list buku yang sedang dipinjam, tanggal jatuh, tempo, dan tombol perpanjang. Tab history untuk riwayat peminjaman dengan filter tanggal, tab reservasi untuk status reservasi aktif, tab notifikasi untuk peringatan jatuh tempo dan informasi lain, tab denda untuk detail denda yang harus dibayar dengan breakdown per buku. Yang kelima, manajemen koleksi. Yang pertama, tabel list buku dengan sorting dan pagination. Yang kedua, filter cepat, kategori status peminjaman. Form tambahan atau edit buku dengan upload foto cover. Yang berikutnya, input area subject dengan multi select. Yang berikutnya, rich text editor untuk deskripsi buku. Dan yang berikutnya, preview lokasi rak pada dena perpustakaan. Untuk poin 3.6, implementasi fitur pencarian. Pencarian katalog menggunakan multiplied kriteria dengan algoritma relevancy scoring. Query processingnya. Yang pertama, full text search pada deskripsi. Karena yang pertama menggunakan MySQL full text index dengan natural language model. Yang kedua, bobot skornya 40%. Yang kedua, exact match pada ISBN. Bagi menjadi dua, yang pertama priority tertinggi jika ISBN cocok. Yang kedua, bobot skornya 100%, langsung return. Yang ketiga, partial match pada judul. Menggunakan like atau keyword dengan case insensitive. Kedua, bobot skor 35%. Yang keempat, partial match pada pengarang. Menggunakan like atau keyword dengan bobot skor 25%. Berikut adalah source code SQL implementasinya. Berikutnya, poin 3.7 implementasi notifikasi sistem. Jenis notifikasinya ada 5. Yang pertama, peringatan jatuh tempo atau 2 hari sebelum untuk mahasiswa. Yang kedua, alert
keterlambatan setiap hari setelah jatuh tempo. Yang ketiga, notifikasi reservasi tersedia. Yang keempat, reminder perpanjangan kartu anggota 1 bulan sebelum kadaluarsa. Dan yang kelima, konfirmasi transaksi. Jika peminjaman pengembalian. Untuk mekanisme pengirimannya, cron job untuk notifikasi otomatis. Berikut adalah source code-nya. Real time, ada juga real time notifikasi pada web interface. Yang pertama menggunakan WebSocket untuk push notification. Yang kedua, budget counter pada icon notifikasi di navbar. Yang ketiga, drop down panel menampilkan 5 notifikasi terbaru. Yang keempat, notifikasi belum dibaca ditandai dengan background highlight. Untuk poin 3.8, implementasi sekuritas sistem. Mana keamanan sistem diimplementasi dengan pendekatan berlapis untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Yang 3.8.1 implementasi autentikasi. Yang pertama, password hashing. Ada algoritmanya break-cap dengan cost factor 12, set otomatis per user, dan password minimal 8 karakter. Terdiri dari huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Berikut untuk implementasi pada kodenya. Yang kedua, JWT token based authentication. Ada access token. Expire-nya 1 jam. Refresh tokennya expire 7 hari. Token payloadnya ada user ID, role, unit, dan unit kerja. Berikut adalah source code-nya. Yang ketiga, session management. Ada session storage di Redis untuk performa. Yang kedua, session timeout 30 menit inactive. Yang ketiga, auto lockout pada multiply device. Ini opsional. Pada poin 3.9, implementasi Role Based Access Control atau RBAC. Mapping role dan permission. Untuk role ada admin dan kepala perpustakaan. Untuk admin permissionnya full access, endpoint aksesnya all endpoints. Untuk kepala perpustakaan permissionnya read semua laporan, approval wishlist. Untuk endpoint aksesnya get atau laporan atau put wishlist ID. Berikutnya ada pustakawan sirkulasi. Pustakawan sirkulasi, cerude peminjaman, pengembalian, dan reservasi. Post atau put atau peminjaman dan reservasi. Pustakawan pengadaan, ada cerude buku, wishlist. Ada post atau put atau delete atau buku atau wishlist. Pustakawan referensi ada read katalog, deskripsi buku. Ada get atau buku. Untuk anggota read katalog, cerude reservasi pribadi, read peminjaman pribadi. Ada get buku, post reservasi, get atau peminjaman anggota. Berikutnya ada poin 3.10 implementasi middleware authorization. Berikut adalah source code-nya. Berikutnya akan dilanjut. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan.
Pengembangan sistem informasi perpustakaan Universitas EKYZ dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisien dan kualitas layanan perpustakaan, mendukung tridharma perguruan tinggi, serta mempermudah akses informasi bagi seluruh pengguna. Dari hasil analisis kebutuhan sistem, telah berhasil diidentifikasi kebutuhan fungsional seperti penggunaan data anggota, koleksi buku, peminjaman, pengembalian, reservasi, serta perhitungan denda. Kebutuhan non-fungsional yang mencakup keamanan, performa, keandalan, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan juga berhasil dipetakan secara rinci. Pada tahap perancangan, sistem dirancang untuk menggunakan arsitektur 3 lapis yang modular dengan struktur database relasional yang efisien dan mendukung integritas data. Perancangan antarmuka pengguna dibuat responsif dan intuitif agar dapat diakses dengan nyaman melalui berbagai perangkat, serta memberikan pengalaman pengguna yang mudah dipahami oleh admin, pustakawan, kepala perpustakaan, maupun anggota. Mekanisme kontrol akses diterapkan untuk menjamin keamanan dan privasi data sesuai dengan peran pengguna. Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung seperti notifikasi otomatis untuk pengingat peminjaman, dashboard analitik untuk pemantauan koleksi dan aktivitas pengguna, serta integrasi barcode scanner untuk mempercepat proses transaksi buku. Implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan efisien operasional perpustakaan, tetapi juga memungkinkan pengembalian keputusan berbasis data secara real-time dan akurat. Dengan penerapan sistem informasi ini, perpustakaan Universitas EKYZ dapat melakukan transformasi dari layanan tradisional menuju layanan modern yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pustakawan dalam manajemen koleksi dan peminjaman, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan pengalaman anggota dalam mengakses informasi. Secara keseluruhan, sistem ini menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan layanan perpustakaan berteknologi tinggi di masa depan, mendukung visi perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi yang andal dan berkelanjutan. Cukup sekian dari presentasi kami kelompok A. Terima kasih.